Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam hari yang ke-24 dalam 40 hari doa bersama pada hari ini 26 Januari. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah persepuluhan, diambil dari kitab Ulangan 14 ayat 22 sampai 29. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman ini. Ya Tuhan, bahagian ini penting untuk kami pahami dan untuk kami taati. Teruslah berbicara ke dalam hati kami. Kami siap mendengar Engkau, siap menaatinya. Kami sudah melihat dan merasakan berkat-berkat yang Engkau curahkan ketika kami belajar menaatinya. Dalam nama Yesus, amin. Persepuluhan adalah milik Tuhan dan harus kita kembalikan kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu tidak hanya berhak atas 1/10 saja dari uang saya, tapi Dia berhak atas semua yang saya miliki, termasuk hidup saya. Seharusnya saya taat mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan karena itu memang milik Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan berkat yang istimewa bagi anak-anaknya yang taat mengembalikan persepuluhan. Perihal persepuluhan ini Tuhan benar-benar menantang umatnya untuk menguji janjinya tersebut. Alkitab menyatakan bahwa ada janji Tuhan bagi umat yang taat mengembalikan persepuluhan. 1. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Langit adalah sesuatu yang sangat luas dan tak bisa diukur. Inilah gambaran betapa Tuhan akan memberkati orang percaya. Refleksi renungan, jika sampai saat ini belum mengalami dan merasakan berkat seperti yang Ia janjikan, mungkin disebabkan karena ketidaktaatan mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. 2. Tuhan akan menghardik belalang pelahap. Belalang pelahap bisa diartikan segala hal yang menyebabkan keuangan bocor dan kerugian oleh karena hal-hal yang tidak seharusnya terjadi, di mana keuangan menjadi amburadul dan akhirnya malah berhutang kepada pihak lain. Akibatnya selalu kurang dan kurang. Persepuluhan adalah syarat minimum dari persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Dengan kata lain, jumlah pemberian untuk Tuhan minimal sebesar 10%. Bila persepuluhan ini tidak dilakukan, maka akan ada akibatnya atau konsekuensinya. Seseorang yang mencintai Tuhan tidak akan hanya mengembalikan persepuluhan, ia pun pasti tidak akan segan memberikan apa saja kepada Tuhan, bukan karena terpaksa, tapi karena kasihnya kepada Tuhan. Ditulis oleh hambanya ER. Kita akan berdoa bersama pada hari ini untuk organisasi misi yang berusaha merekrut tenaga-tenaga muda dalam pelayanan misi sedunia, termasuk tenaga-tenaga pelayanan untuk suku-suku terabaikan. Yang kedua, kita berdoa untuk suku-suku terabaikan di Sumatera, yaitu suku Gayo, rumpun Aceh, suku Pak-Pak Boang, itu rumpun Batak, suku Melayu Sumatera Utara, suku Muko-Muko, rumpun Minangkabau, suku Jambi, rumpun Melayu, suku Pekal, rumpun Bengkulu, dan suku Palembang, rumpun Musi, suku Kaur, rumpun Basemah, Sumatera, suku Semendo, rumpun Besemah, Sumatera, dan suku Enim, rumpun Ogan, Sumatera. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersukacita menghadap hadirat-Mu sambil mendoakan organisasi misi yang terus berusaha merekrut tenaga-tenaga muda dalam pelayanan misi sedunia, termasuk tenaga-tenaga pelayanan untuk suku-suku terabaikan. Hamba berdoa untuk organisasi ini ya Tuhan. Kiranya ini terus berkembang dan kiranya para donatur dapat terus memberikan bantuannya, dan kiranya tenaga-tenaga yang sudah ada, dan kiranya Tuhan memanggil lebih banyak lagi tenaga-tenaga pelayan untuk suku-suku terabaikan. Dan untuk pelayanan misi sedunia, kami taruh ini di tangan-Mu Tuhan. Bukankah Engkau berfirman, mintalah tuayan memang sudah menguning, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan. Kami meminta kepada-Mu Tuhan, kirimkan pekerja-pekerja untuk siap dilatih bagi tuayan misi sedunia dan suku-suku terabaikan. Bersama ini kami juga menyebutkan suku-suku terabaikan yang kami memohon pertolongan dan lawatan Tuhan, serta tenaga pelayan yang akan segera dikirim ke sana. Suku Gayo, rumpun Aceh, suku Pak-Pak Boang, rumpun Batak, suku Melayu Sumatera Utara, suku Muko-Muko, rumpun Minangkabau, suku Jambi, rumpun Melayu, suku Pekal, rumpun Bengkulu, suku Palembang, rumpun Musi, suku Kaur, rumpun Basemah Sumatera, dan suku Semendo, rumpun Basemah Sumatera, suku Enim, rumpun Ogan Sumatera. Hamba berdoa Tuhan,
Kiranya suku-suku ini mendapat lawatan Tuhan. Kiranya gereja-gerejamu yang dekat dengan rumpun ini akan bergerak dan terbuka mata rohaninya untuk melihat dan melayani suku ini. Panggillah tenaga-tenaga pelayanmu untuk melayani suku-suku yang sudah kami sebutkan ini Bapa. Karena kami tahu ada banyak pilihanmu, umat pilihanmu dalam suku-suku ini. Inilah doa kami bersama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.